Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 8. Pada gambar terlihat roda sepeda yang tersandar pada undakan kecil dengan ketinggian H, ya, dengan ketinggian H. Berat roda itu adalah 25 Newton. Artinya kalau kita bicara soal berat, artinya kita bisa dapatkan bahwa massa dari bendanya itu akan sama dengan ya W dibagi dengan G, ya berapapun G yang Anda tinjau ya. Kalau di soal ini mungkin 9,8. Dan jari-jarinya R 0,340 meter, dari jari-jari dari titik tengah roda kepada setiap ujungnya ya. Lalu sebagai F ada area horizontal, kemudian diberikan pada roda tersebut dengan panjang gaya melalui sumbu roda seperti tunjukkan pada gambar. Berapa besar gaya minimum yang diperlukan sehingga bagian bawah roda tersebut mulai terangkat dari tanah? Nah, keadaan mulai terangkat dari tanah itu artinya ceritanya di sini minimalnya adalah akan membuat benda itu sudah lepas dari tanah tapi belum lepas. Jadi artinya keadaannya adalah mulai terangkat itu tidak ada gaya normal yang dialami roda dari lantai di bawah. Artinya gaya normal atau istilahnya eh, gaya kontak itu hanya disebabkan oleh titik di mana si undakan kecil ini bersentuhan dengan roda ya. Jadi ketika keadaan mulai terangkat, dia hanya akan ada kontak di titik sini. Jadi kalau kita bicara soal kontak di titik sini, maka kita bisa gambarkan ya, kalau kita perbesar, ya kita tinjau lebih besar, dia akan punya gaya F arahnya ke sana ya. Ini gaya F ke sana, saya perjelas saja F-nya ke sana. Dan juga dia akan punya gaya mengalami gaya gravitasi arahnya ke bawah ya. Nah, sedangkan di sini, ya di titik sini dia akan mengalami gaya normal yang arahnya menuju pusat ya. Ya, ini gaya normal, di mana gaya normal itu bisa saya gaya kontak lah ya, saya kasih gaya kontak saja. Di mana gaya kontak normalnya ini F kontak saya kasih N saja ya, gaya kontak di sini itu bisa dibongkar menjadi dua, yaitu gaya kontak ke arah horizontal, ya ini gaya kontak yang vertikal maaf di sini dan gaya kontak ke arah horizontal. Ya, yang istilahnya di sini keduanya kita tidak ketahui besarnya. Nah, tapi kalau kita mau lihat dia istilahnya tepat, jadi kalau gaya minimum mulai terangkat artinya belum terangkat, artinya percepatannya akan sama dengan nol gitu ya. Artinya mulai terangkat percepatan sama dengan nol, tapi dia sudah tidak mengalami gaya normal dari bawah gitu. Artinya gaya atau torsi yang bekerja itu hanyalah gaya ini saja. Nah, oke, di sini kita punya gaya translasi yang tidak kita ketahui besarnya yaitu NV dengan NH. Artinya kita tinjau saja titik ini, undakan ini menjadi titik sumbu rotasi. Artinya torsi yang kita lihat itu kita tinjau dari titik O tersebut karena NV dengan NH atau N secara garis besar kita tidak tahu besarnya. Jadi agar dia tidak perlu kita hitung, kita tinjau saja titik bekerjanya NH dengan NV itu menjadi titik sumbu rotasi. Sehingga tentu saja ya kita bisa lihat bahwa torsi dari F itu akan cenderung membuat roda berputar ke arah searah dengan jarum jam, sedangkan torsi dari gaya gravitasi akan membuat roda itu berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, tapi di sini karena percepatannya sama dengan nol atau di sini keadaan tepat ya, istilahnya sebenarnya plus minusnya akan sama saja. Tapi kita akan tulis sesuai dengan konvensi ya. Nah, sekarang yang kita perlukan untuk mencari torsi itu adalah lengan gaya. Nah, lengan gaya yang dimiliki, ya artinya lengan gaya untuk F itu adalah titik pusat ini ke arah ini. Ya, jadi lengan gayanya adalah ini. Ini lengan gaya untuk F ya. Jadi tegak lurus ya. Jadi jarak dari titik sumber rotasi tegak lurus dengan bekerjanya gaya. Jadi ini adalah RF. Sedangkan untuk gaya gravitasi dia ada di sini, LNC. Nah, sekarang kalau kita tinjau segitiga yang ada di sini ya. Segitiga yang ada di sini adalah titik O misalnya. Ya, kalau kita ambil segitiga, kita tinjau segitiga ini anggap garisnya lurus ya. Ya, mana dia nggak terlalu bagus. Ya, ya anggap ini lurus gitu ya. Maka dari titik ini pusat ini titik O ya. Yang ini titik P, saya kasih titik P aja, titik pusat. Jadi titik P ini saya kasih titik mungkin Q ya. Dari titik P sampai titik O itu adalah jari-jari ya. Jadi di sini saya tulis sudah jari-jari. Sedangkan kalau kita tinjau karena titik Q itu sedikit di atas jari-jari, tapi istilahnya dia bekerjanya dari sini ya. Nah, dia titik sini ya.
Jadi bukan di bawah sini. Jadi kalau titik sumbunya di sini, pas, maka dia jaraknya di sini. Ya, otomatis dari P ke Q, di sini Q ya, itu adalah R dikurangi dengan H. Sehingga dengan menggunakan Pitagoras kita bisa dapatkan ini kalau kita simpulkan ini adalah S itu akan sama dengan akar R kuadrat dikurangi dengan R minus H kuadrat. Nah, kalau kita bongkar di sini kita punya R kuadrat dikurangi R kuadrat minus 2RH ditambah dengan H kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan R kuadrat akan saling menghilangkan, minusnya akan masuk, akan kemudian didapatkan 2RH dikurangi dengan kuadrat. Nah, sekarang RF itu akan sama dengan ketinggian ini ya. Jadi akan sama dengan R minus H. Sedangkan RMG itu akan sama dengan S. Sehingga sigma tau itu akan sama dengan 0. Ya, ini perlawanan. Selalu dalam jam jadi negatif. Jadi minus F dikali R minus H. Ditambah dengan MG. S dikali dengan S. Jadi 2RH dikurangi H kuadrat sama dengan 0. Ya, yang ditanyakan F-nya ya. Ya sudah, kita tinggal arrange saja. Kita bisa dapatkan F akan sama dengan akar 2RH dikurangi dengan H kuadrat dibagi dengan R minus H dikali dengan MG. R-nya di sini sudah ada, H-nya juga udah ada, artinya komponen depan ini sudah bisa dihitung dengan mudah. M-nya ada di situ, kali G ada atau sama dengan W ya. Jadi ini bisa saya ubah saja, ini sama dengan W. Sehingga otomatis Anda bisa dapatkan F minimum ya untuk keadaan ini. Ya, F-nya jadi minimum, kenapa? Sekali lagi ya, tidak ada N. Ini sama dengan Newton. Berikut pembahasan untuk nomor 8.